welcome back to my YouTube channel. Happy knitting, yeay! Oke, seperti biasa, bahan-bahan yang kita butuhkan ada benang rajut. Ini polycherry yang big ply, 5 ply. Kemudian ada hakpen. Hakpennya kita pakai yang 3,0 mm atau yang 5/0 untuk tulip. Oke, selanjutnya ada korek gas, pengganti dari gunting, karena kita pakai bahan nilon. Dan terakhir ada di sini jarum sulam biasa. Dan nanti ada tambahan di sini untuk bagian kancingnya. Oke, jadi bahannya ini aja. Selanjutnya mari kita kerjakan. Oke, jadi kita akan mulai. Jadi pertama kita akan buat cast on, tapi cast onnya agak sedikit berbeda. Jadi ini benangnya kita sisihkan dulu seperti ini. Oke, kita buat agak panjang aja seperti ini. Jadi kita sisihkan. Kemudian kita akan buat slip knot di sini. Kita buat slip knot biasa. Oke, setelah kita buat slip knot biasa seperti ini, kemudian kita akan cast on, caranya agak sedikit berbeda. Ini benang yang kita sisihkan tadi, kita buat seperti ini, barulah kemudian kita kait. Bisa kita lilitkan seperti ini, kemudian kait. Nah, jadi ini caranya kita buat rantai. Rantai awal ini sudah 2 rantai. Jadi rantai awalnya kita akan buat sebanyak 41 rantai. Cara yang sama, lilitkan, kemudian kait. Lilitkan, kemudian kait. Kita buat sebanyak 41 kali ya. Ini sudah 1, 2, 3, 4 rantai. Jadi kita akan buat seluruh jumlahnya sampai 41 rantai. Saya Nah, setelah 41 rantai, bentukannya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut, masuk ke baris pertama, chain 1 rantai, kemudian kita putar seperti ini. Jadi kita akan isi bagian yang ini. Nah, di baris pertama, kita akan isi dengan pola half double crochet dan slip. Kita akan ulangi polanya half double crochet dan slip. Jadi, pertama kita akan kerjakan half double crochet. Caranya lilitkan, lewati 1 rantai yang kita chain tadi, kita masuk di rantai kedua. Lewati 1 rantai di sini, kita mulai dari rantai kedua di sini. Oke, kait. Nah, di sini 3 rantai, kita lewati secara bersamaan ketiganya. Seperti ini. Oke, kemudian di rantai keduanya kita slip. Kita slip. Jadi kedua pola ini akan kita ulangi sampai rantai terakhir. Half double crochet. Half double crochet. Rantai kedua kita slip. Half double crochet. Kemudian rantai kedua kita slip. Nah, jadi kedua pola ini yang kita akan ulangi sampai rantai terakhir. Kita akan buat untuk baris pertama half double crochet dan slip sampai rantai terakhir. Saya
Nah, setelah half double crochet dan slip, di rantai terakhir kita akan akhiri dengan half double crochet. Jadi polanya di setiap baris itu awal dan akhirnya harus sama. Jadi tadi kita awali dengan half double crochet kan di awal. Jadi harus diakhiri dengan half double crochet di bagian akhir. Bisa? Oke, baris pertama sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke baris kedua, chain 1 rantai, kemudian putar. Jadi di setiap mau naik ke baris selanjutnya, kita akan chain 1 rantai ya. Nah, di baris kedua ini kita akan kebalikan dari baris pertama, kita akan buat polanya slip dan half double crochet. Bisa, jadi di baris pertama tadi kita buat polanya half double crochet, di rantai keduanya kita slip. Nah, di sini kebalikan dari baris pertama, di baris kedua, kita akan buat slip dulu, baru half double crochet. Seperti biasa, kita lewati satu rantai, dimulai dari rantai kedua di sini. Jadi kita mulai dengan slip. Bisa? Baru diikuti dengan half double crochet. Jadi kita akan ulangi pola ini untuk baris kedua. Slip, kemudian half double crochet. Kita akan ulangi sampai ke rantai terakhir. Slip dan half double crochet. Kita kerjakan ya sampai ke akhir. Slip dan half double crochet. Nah, sama seperti baris pertama tadi, di baris kedua, awal dan akhirannya juga harus sama. Tadi di awal, untuk baris kedua kita awali dengan slip, jadi di akhirnya juga kita akhiri dengan slip, seperti itu. Bisa? Kemudian kita akan lanjut ke baris ketiga, chain 1 rantai, kemudian putar. Nah, jadi untuk polanya kita akan ulangi pola baris pertama dan baris kedua. Jadi untuk baris ketiga ini kita akan ikuti baris pertama, half double crochet, kemudian slip. Seperti itu aja. Half double crochet, kemudian slip. Kita kerjakan sampai rantai terakhir. Half double crochet, kemudian slip. Nah, di baris ketiga kita mulai tadi dengan half double crochet. Nah, di akhir juga harus kita akhiri dengan half double crochet. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke baris keempat, chain 1 rantai, kemudian putar. Jadi kita akan terus ikuti pola baris pertama dan baris kedua. Jadi untuk baris keempat ini kita akan ikuti pola baris kedua. Jadi baris pertama dan baris kedua itu sepasang. Jadi sekarang kita akan kerjakan satu pasang lagi. Berarti ini mengikuti baris kedua. Kita mulai dengan slip dan half double crochet di rantai selanjutnya. Slip dan half double crochet. Bisa? Jadi kita akan kerjakan baris pertama dan baris kedua sepasang, baris pertama dan baris kedua sampai 24 pasang jumlahnya. Jadi ini kan harusnya sudah 2 pasang ya. Kita udah buat 4 baris, udah 2 pasang. Jadi kita akan kerjakan sampai 24 pasang. Bisa? Ulangi aja polanya baris pertama dan baris kedua. Baris pertama tadi dimulai dari half double crochet slip. Kemudian kalau baris kedua kita buat slip dan half double crochet, kebalikan dari baris pertama. Oke, jadi kita akan kerjakan sampai 24 pasang ya. Oke, jadi setelah 24 pasang, jadi di sini aku hitungnya caranya seperti ini. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 pasang, 24 seperti ini. Jadi kita kerjakan baris pertama dan baris kedua satu pasang sebanyak 24 kali. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, menurutku ini setelah dilipat dua seperti ini, sudah mencukupi ukurannya untuk dompet lipat panjang. Oke, jadi ini jumlahnya 24 pasang, kira-kira 20 cm. Selanjutnya, kita akan kerjakan single crochet di bagian pinggiran supaya lebih rapi pinggirannya. Jadi kita akan isi seluruh pinggirannya ini dengan single crochet. Single crochet biasa aja. Jadi kita akan lanjut. Chain 1 kali kemudian putar. Jadi di sini kita akan isi seluruh pinggirannya itu dengan single crochet. Kita isi seperti biasa aja single crochetnya. Nah, jadi kita akan isi single crochet sampai ke sudut, karena nanti di sudut akan sedikit berbeda. Kita akan isi 3 rantai single crochet dalam lubang yang sama. Jadi kita kerjakan dulu single crochet sampai ke sudut sini ya. Nah, setelah kita single crochet, seperti biasa aja dari sudut sini tadi ke sini, di rantai terakhirnya kita akan isi 3 single crochet dalam lubang yang sama. Jadi, karena bagian sudut, kita akan membentuk bagian sudutnya halus. Jadi, kita isi rantai terakhir di sini di bagian sudut dengan 3 single crochet dalam satu lubang rantai secara sekaligus. Dua, kemudian 3. Jadi di bagian sudut di sini kita isi 3 rantai single crochet dalam lubang yang sama. Jadi sudutnya nanti halus. Kemudian kita akan isi lagi single crochet sampai ke sudut sini. Oke. Single crochet seperti biasa aja. Oke, jadi kita sampai di sudut lagi di sini di rantai pertama. Di rantai pertama untuk sini dan rantai terakhir untuk bagian sini. Kita akan isi lagi 3 rantai single crochet dalam lubang yang sama di sini. 1, 2, dan 3. Jadi setiap sudut kita isi 3 rantai single crochet dalam lubang yang sama. Jadi bagian sudutnya halus seperti ini. Jadi untuk selanjutnya kita isi single crochet di sini. Di bagian sudut kita isi 3 rantai single crochet dalam lubang yang sama. Kemudian kita isi lagi single crochet sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di bagian akhir ya. Untuk selanjutnya sudah bisa kita kerjakan sendiri. Nanti kita ketemu di bagian akhir di sini. Oke. Oke, jadi kita sampai di rantai yang paling terakhir di sini. Jadi ini tadi kita sudah tambahkan 1 rantai di rantai awal ya. Jadi supaya jumlahnya pas 3 rantai. Jadi di rantai terakhir yang paling terakhir untuk sudut keempat, kita hanya akan tambahkan 2 rantai. 1, 2. Karena kita sudah tambahkan 1 kan di rantai awal. Dan selanjutnya langsung slip aja di rantai awal yang di sini. Seperti ini, kemudian langsung slip. Bisa? Jadi bentukannya seperti ini. Setelah kita tambahkan single crochet di bagian pinggiran,
Nah, jadi setelah kita slip, kita sudah selesai di sini. Jadi chain 1 kali dan potong benang sisanya. Seperti ini. Kemudian langsung tarik aja. Oke, jadi di sini aku tambahkan 3 pieces lagi. Jadi kita akan kerjakan sebanyak 4 pieces seperti ini. Jadi ini untuk bagian saku dompetnya di sini kiri kanan. Dan ini untuk bagian penutupnya di sini. Bisa. Jadi pengerjaannya tetap sama seperti bagian badan tas di sini. Jumlahnya juga sama, hanya di sini di bagian saku dompetnya aku kerjakan 8 pasang. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 pasang. Kemudian pengerjaan untuk bagian lingkaran pinggirannya juga sama. Nah, ini kita buat sebanyak 2 pieces. Pengerjaannya sama, 41 cast on, tapi 8 pasang. Bisa. Nah, untuk bagian ini aku buat 5 cast on di sini. Bisa 5 cast on. Panjangnya nanti sesuaikan sama ukuran dompetnya seperti ini. Bisa. Jadi pengerjaannya tetap sama ya. Yang ini cast on-nya sebanyak 5 rantai. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan bagian penggabungan ya. Jadi pertama-tama di sini aku akan gabungkan bagian ini dulu di bagian tengah supaya nanti tidak mengganggu untuk bagian penggabungan di sini. Jadi di sini aku tempatkan di bagian paling tengah. Nah, sebelumnya aku pasang ini dulu bagian tutupnya. Nah, setelah kita pasang jadinya seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Sah. Jadi di bagian ujungnya aja, di sini dan di sini. Yang penting sepasang seperti ini. Jadi di sini aku akan gabungkan bagian untuk penutupnya dan bagian badan duluan. Supaya nanti untuk penggabungan bagian saku dompetnya tidak terganggu. Jadi kita tempatkan aja di bagian tengah. Seperti ini. Nah, di sini aku gabungkan menggunakan jarum sulam. Dan benangnya menggunakan benang yang sama dengan bahan dompetnya. Nah, jadi setelah kita gabungkan, setelah kita jahit, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan gabungkan bagian saku dompetnya. Oke. Di sisi kanan dan sisi kiri. Jadi untuk penggabungan, di sini aku tambahkan 4 penanda. Hanya menandakan di mana nanti kita akan gabungkan aja. Oke, jadi ini jumlahnya kita hitung. Dari sini, dari sudut tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke,
18 rantai. Jadi kita akan gabungkan di sini di rantai ke-18 dari sini dan rantai ke-18 dari sini. Bisa, jadi kita akan gabungkan yang ini dan yang ini. Bisa? Nah, di sini juga kita akan hitung 18 rantai dari bagian sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Kemudian kita tandai aja. Seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, jadi setelah kita beri penanda seperti ini, kemudian kita akan mulai menggabungkan. Nah, jadi kita akan gabungkan dari sini. Bisa? Dari kiri, dari sini ke melingkar sampai nanti ketemu di sini. Jadi sebelah kiri. Kiri, tapi bagian luar dari sini. Sini ke sini. Kita akan menggunakan benang baru. Menggunakan benang baru dan hakpen. Dari sini ya. Kita akan gabungkan rantai pertama di sini. Dan rantai pertama juga di sini. Penandanya sudah bisa kita ambil. Oke, jadi pertama kita buat simpul dulu di sini. Kemudian kita masukkan ke rantai pertama yang kita buat di sini. Nah, jadi kita akan gabungkan bagian ini sampai ke melingkar sampai nanti ketemu di rantai pertama. Oke, pertama kita akan chain satu rantai. Seperti ini. Kemudian lanjut ke rantai kedua di sini dan rantai kedua di satu lagi, bagian sisi satu lagi. Slip. Slip. Kemudian chain satu rantai. Lanjut ke rantai selanjutnya. Slip. Chain satu rantai. Kemudian slip, chain satu rantai. Kita kerjakan seperti itu aja. Bagian penggabungannya slip, chain satu rantai. Kemudian lanjut ke rantai selanjutnya. Bisa? Jadi kita slip dan chain satu rantai. Seperti itu aja. Nah, kita kerjakan sampai ke sini dulu. Nanti di bagian ini aku jelasin lagi. Oke, jadi kita gabungkan aja seperti biasa. Slip. Kemudian chain satu rantai. Nah, setelah aku gabungkan, dari sini sampai ke sini, kita sampai di bagian yang kosong.
Jadi bagian yang kosong tetap kita kerjakan seperti biasa aja sampai ke penanda di sini. Jadi tetap kita slip dan chain 1 rantai. Slip dan chain 1 rantai, seperti itu. Jadi pengerjaannya tetap sama di bagian yang kosong. Jadi kita kerjakan bagian yang kosong sampai ke penanda. Kemudian nanti penanda kita kembali gabungkan lagi. Bisa? Jadi pengerjaan yang kosong sama aja. Kita slip. Kemudian tetap chain 1 rantai. Bisa? Nah, untuk selanjutnya kita kerjakan sampai nanti ketemu di rantai awal di sini. Oke, jadi kita kerjakan aja sampai selesai bagian penggabungan sampai ke sini. Saya. Nah, setelah sampai di yang paling akhir, ini aku chain 1 kali, kemudian langsung kita gunting aja. Dan langsung tarik. Kemudian ini sisa benangnya kita tarik dari bagian dalam ke rantai pertamanya di sini. Kemudian sisa benangnya tinggal kita rapihkan aja. Nah, jadi kalau misalkan ini saku dompetnya kurang besar, tinggal tambahkan aja beberapa baris. Jadi di sini kan aku buat 8 pasang. Jadi kira-kira kurang lebih 16 baris di sini. Kalau mau lebih besar lagi, tambahkan aja beberapa pasang lagi. Nah, untuk bagian kartunya di sini aku gabungkan. Jadi ini bagian tengahnya aku pisah menggunakan jarum sulam dan benang baru. Jadi langsung kita sulam aja, dibagi 2 untuk tempat kartunya nanti. Nah, jadi kira-kira seperti ini bentukannya. Tinggal kita rapi-rapihin aja. Oke. Seperti ini. Jadi bentukannya kira-kira seperti ini. Untuk bagian saku kartu juga tinggal kita bagi 2 menggunakan jarum sulam biasa. Oke, jadi videonya sampai di sini aja dulu. Hasilnya seperti ini ya. Tinggal kita buat versi masing-masing yang lebih rapi aja. Jadi videonya sampai di sini aja dulu. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Thank you.